Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyahu wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Ada baiknya pada kesempatan sore hari ini di mana kita sedang berkumpul dalam Qa'a Muhadharah untuk melaksanakan muhadharah yang disertai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita tidak kurang satu apapun berkumpul di sini dalam keadaan sehat, sentosa, dan mungkin hanya kekurangan uang. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa dan tidak pernah kering bibir kita untuk melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Artinya apa? Di sini disebutkan bahwa kita semua berpotensi untuk melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan atau segala hal yang mendatangkan hal yang tidak diinginkan, baik itu hal yang remeh ataupun itu hal yang berakibat fatal yang agak sulit untuk dimaafkan. Dan kesalahan-kesalahan ini biasanya terjadi akibat kurangnya ilmu atau kondisi jiwa yang tidak stabil, emosional, egois, ataupun akibat faktor ketidaksengajaan. Baik apapun alasannya, yang namanya kesalahan tetaplah kesalahan dan itu harus kita bertanggung jawab atas kesalahan kita tersebut. Mungkin dari kecil kita semua diajari oleh orang tua kita semua untuk bertanggung jawab atas kesalahan. Yang kebanyakan dari kita tidak menyadari hal tersebut. Contoh, ketika kita sedang berlarian di dalam rumah, lalu tidak sengaja kita menendang sebuah gelas yang berisi air. Apa yang orang tua kita bilang? Kita yang harus membersihkan apa yang kita berbuat. Ini adalah sebuah pelajaran, yaitu apa yang kita lakukan, kesalahan kita, maka kita yang harus membereskannya. Dan mungkin juga ada waktu kecil ketika kita bermain bola dengan teman-teman dan tidak sengaja bola itu terkena kaca jendela tetangga dan akhirnya pecah. Mungkin dalam hati kita merasakan ketakutan, lari pulang ke rumah. Apa yang orang tua kita katakan? Biasanya ayah kita akan membawa kita, menenteng tangan kita, menggandeng kita untuk menemui si pemilik rumah untuk meminta maaf. Hal ini untuk mengajarkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan. Dan untuk mengakui kesalahan itu berat karena tidak semua orang bisa untuk mengakui kesalahannya. Tidak semua orang sanggup untuk meminta maaf. Hal ini dikarenakan adanya rasa tidak ingin terlihat lemah atau adanya faktor dari orang tua yang kurang mengajarkan anaknya bagaimana caranya mengakui kesalahan, bagaimana caranya meminta maaf. Dan juga dari orang tua yang selalu mengambil alih semua kesalahan anaknya, tidak mau mengajarkan anaknya bagaimana untuk mengakui kesalahannya, untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dan kebanyakan dari hal ini yang
orang-orang yang tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahannya, tidak mau meminta maaf walaupun dia tahu dia salah, kebanyakan hal itu akan menyebabkan konflik-konflik antar sesama sosial, baik itu antar teman kerja, suami istri, tetangga, ataupun dengan sesama teman. Dan konflik ini biasanya terjadinya antara saling jengkel, putusnya komunikasi, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perkelahian, saling jotos. Dan di dalam Al-Quran kita diingatkan bagaimana pentingnya untuk mengakui kesalahan, yang dinukilkan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, yang mana waktu Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan sebuah kesalahan, yaitu memakan buah khuldi yang menyebabkan mereka berdua diusir dari surga. Nabi Adam berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, menangis kepada Allah atas semua dosa yang telah dia perbuat. Dan mungkin dosa yang dibuatnya hanya satu, yaitu memakan buah khuldi. Hanya itu, tapi dia menunjukkan suatu penyesalan yang begitu besar. Dia memperlihatkan bahwa dia merasa bersalah, dia meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Mungkin ini adalah sebuah contoh interaksi antara hamba dengan Rabb-Nya, dan contoh antara manusia sesama manusia. Rasulullah SAW pernah mengakui suatu kesalahan. Sebenarnya bukan suatu kesalahan, yaitu hal ini terjadi pada ketika Rasulullah mengawinkan kurma. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ini sebenarnya Rasulullah tidak salah. Rasulullah itu adalah manusia dan maksum dan tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi di sini dia mengatakan hal seperti itu untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa mengakui kesalahan tidak akan mengakibatkan harkat dan martabat kita menjadi rendah, kehormatan kita menjadi hilang, tidak membuat kita menjadi hina, tetapi akan membuat orang lain menjadi semakin segan kepada kita, menjadi hormat kepada kita, dan akan meningkatkan derajat kita. Dan juga di kisah Sirah itu diisi oleh kebanyakan tentang rasa penyesalan. Contohnya sebuah kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang sedang terlibat pembicaraan dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah mantan budak yang orangnya keturunan Habasyi, hitam legam, rambutnya keriting, seperti anak KMI namanya Pito. Jadi di situ terlibat sebuah pembicaraan yang agak sedikit tajam, agak sedikit keras. Abu Dzar Al-Ghifari merasa kesal dan tanpa sengaja melontarkan sebuah perkataan. Engkau juga menyalahkanku, wahai anak perempuan hitam. Dia mengatakan kepada Bilal, engkau juga menyalahkanku, wahai anak perempuan hitam. Bilal bin Rabah merasa terhina dengan perkataan Abu Dzar, maka dia mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah menegur Abu Dzar Al-Ghifari dengan berkata, ya Abu Dzar, apakah engkau telah mencela Bilal bin Rabah dengan menghinakan ibunya? Apakah engkau telah mencela Bilal bin Rabah dengan menghinakan ibunya? Maka dari situ mendengar nasihat Rasulullah, mendengar teguran Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Bilal. Dia segera mencari Bilal. Ketika ditemuinya, dia meletakkan pipinya di atas tanah dan berkata kepada Bilal, ya Bilal, aku tidak akan mengangkat pipiku dari tanah ini sebelum engkau menginjak pipiku dan memaafkan aku. Apa yang dilakukan Bilal? Bilal tidak mengambil kesempatan ini untuk berbalas dendam. Bilal berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, bangkitlah engkau karena aku telah memaafkanmu. Begitu sikap pemberani Abu Dzar yang ketika mengetahui dia melakukan kesalahan, dia langsung mendatangi Bilal dan langsung meminta maaf. Dan Bilal juga yang langsung memaafkan tanpa adanya perasaan dendam.
Begitulah sebaiknya kita manusia yang harus mau mengakui kesalahan, harus mau meminta maaf, dan juga kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang mungkin ada juga perasaan-perasaan berat dalam melakukan hal tersebut, yaitu memaafkan orang lain itu agak sedikit susah. Ada satu kisah lagi, yaitu pada saat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin yang menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia dikuasai oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab didatangi oleh seorang pemuda. "Ya Amirul Mukminin, aku ingin menikah, tetapi mahar yang diberikan oleh perempuan sekarang sangatlah tinggi. Bagaimana caranya aku akan menikah? Tolong bantu aku ya Amirul Mukminin." Maka Umar bin Khattab membicarakan hal ini dalam majlis, karena Umar bin Khattab itu memiliki majlis rutinitas di sebuah masjid. Di situ dia berkata, "Wahai para penduduk Madinah, ada seorang pemuda datang kepadaku dan mengatakan bahwa dia merasa keberatan dengan beratnya besarnya mahar yang ditawarkan oleh para wanita zaman sekarang. Ada seorang wanita yang menyangkal hal tersebut. Ya Amirul Mukminin, kami sebagai wanita diberikan hak oleh Rasulullah SAW untuk memberikan mahar seberapapun yang kami mau." Di situ Amirul Mukminin merasa, oh benar, Rasulullah pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi Amirul Mukminin berkata, "Umar, Amirul Mukminin telah salah dan ibu ini telah benar." Dia mengatakan kepada semua orang, Umar, Amirul Mukminin telah salah dan ibu ini yang benar. Dia mengatakan dirinya sendiri yang salah. Di sini kita diajarkan bahwa Amirul Mukminin, seorang pemimpin dunia, 2/3 dunia, mau mengakui kesalahannya. Dan di sini tidak ada sedikit pun rasa malu, rasa gengsi atau rasa takut terlihat lemah, karena di sini malah Umar mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ibrah dari kisah tadi yaitu janganlah kita merasa malu, merasa gengsi, atau merasa takut dibilang lemah atau apapun itu ketika kita mau mengakui kesalahan kita. Dan janganlah kita takut untuk meminta maaf, karena sesungguhnya perbuatan meminta maaf itu adalah perbuatan yang baik. Dan ada baiknya kita untuk mau memaafkan kesalahan orang lain, mau bagaimanapun itu kesalahannya. Baik, sekian dari saya. Akhirul da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.